Tapi kata kakak tingkat ini gini bilang, "Teman-teman selamat, teman-teman udah memilih jurang terdalam di kehidupan." Karena jurang ini yang paling dalam, teman-teman nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi selain naik gitu, dan nggak bisa turun Ah, lagi gitu. Terus kayak selamat sore semuanya. Kita ketemu lagi di Obra Baju. Kali ini kita akan bahas program studi jurusan kimia. Dan tapi sayangnya kali ini kimianya nih homogen nih. Ini dua-duanya dari jurusan yang ada di kampus yang sama gitu. Jadi kita nggak punya pembanding. Tapi nggak apa-apa lah. Kan bisa kelihatan ada dua tipe mahasiswa nih berarti nanti nih ya di satu jurusan ini gitu. Jadi sekarang kita akan bahas jurusan kimia. ya ya. Oke. Diajakin lah teman-temannya semua. Nah sebelumnya mungkin boleh kenalan dulu nih Yuli sama Nurul. Template kenalannya ya biasa sih. Nama, jurusan apa, kampus mana, angkatan berapa, ya itu dulu deh paling. Dari Nurul gitu. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama panjang aku Siti Nurul Fadilah, tapi biasanya dipanggil Nurul, alumni IPB jurusan kimia angkatan 2014. Tapi kalau misalkan di IPB kan kita pakainya ulang tahun IPB tuh, jadi aku tuh angkatan 51 jadinya gitu, kalau nggak pakai tahun. Gitu sih paling. Kimia 2014 IPB. Mhm, iya. Nah sekarang kalau Kak Yuli, boleh kenalan? Oke, halo semuanya. Nama aku Triuli Syaftunia Rahmah, biasa dipanggil Yuli. Aku lulusan dari kimia IPB sama kayak Nurul, cuman beda angkatan, satu tahun di atas Nurul. Jadi 2013 atau kalau di IPB-nya angkatan 50. Nah ini beda setahun nih, tuan sedikit lah. Jangan lupa dong. Matangan Ya, sedikit. boleh. Kita buah matang. Oke. Nah sekarang gue mau tahu dulu nih, kalian masuk IPB-nya itu lewat jalur apa? Kalau aku masuknya dari jalur undangan atau SNMPTN. Nah, kalau kotanya dari mana Kak Yuli? Kota asli Cirebon. Nah, berarti waktu SMA di Cirebon dapat undangan di kimia IPB. Yap, benar banget. Ada kepikiran jurusan lain nggak waktu daftar pertama itu SMA? Sebenarnya kalau mau diceritain itu kimia itu bisa dibilang pilihan kedua. Jadi pilihan pertamanya itu statistika, tapi masih IPB. Mungkin karena yang di statistika itu dia lebih banyak peminatnya dan mungkin nilai-nilai rapotnya juga mereka lebih tinggi dibanding punya aku gitu kan. Jadi akunya yang kesingkir gitu maksudnya. Akunya yang kalah di statistikanya, cuman alhamdulillah masih keterima di yang kimianya gitu. Cuman mau statistika atau kimia, emang kedua jurusan ini ya emang aku pilih gitu karena emang aku suka dan bisa dibilang ya emang itu yang aku mau kejar gitu nanti di kuliah gitu. Enggak, tapi kok jauh sih Bu? Kok jauh? Ini statistik, ini kimia loh. Maksudnya karena kan di SMA itu kan aku IPA dan belajarnya itu kan ya matematika, IPA, kimia, fisika, biologi gitu kan. Dan di antara mata pelajaran itu yang peluang paling besar itu kan lebih ke statistika ya, karena dia bisa di mana aja kan ya. Karena semua perusahaan mau yang IPA atau mau yang swasta atau negeri atau pemerintahan itu kan mereka butuh lulusan statistika gitu kan. Nah, kalau selain itu aku kan harus punya bisa dibilang backupan gitu kan. Nah, di antara mata pelajaran yang lain pun yang paling menonjol itu ya kimianya gitu maksudnya. Kak Yuli nilai matematikanya bagus makanya ngambil statistika, ngambil kimia juga karena nilai kimianya bagus gitu ya? Benar? Oke, tapi yang dua-duanya suka juga? Dua-duanya suka. Jadi awalnya itu kenapa pilih kedua itu karena emang guru di SMA aku tuh enak banget ngajarin matematikanya sama ngajarin kimianya. Itu sih. Jadi kayak karena dari guru di SMA itu kayak jelas gitu ngajarinnya, makanya aku jadi suka gitu. Ini PR rockstar teacher kimia nih kalau nonton nih. Ya. Gimana caranya ini pahami friends suka kimia gitu ya? Ya masih jadi PR kok. Itu PR kita semua sih. Ya, PR kita semua. Bener ya, kadang
nggak bisa dipungkiri ngajar guru tuh berpengaruh banget Ya, gitu. sangat. Gue mengalami juga. Gue dulu suka biologi seru gitu. Karena gurunya seru banget gitu kan. Ya. Oke. Jadi itu alasan Kak Yuli kenapa ngambil pilihannya waktu SNM itu statistik sama kimia dan keterimanya di kimia IPB, betul ya? Yep. Oke, kalau Nurul, masuknya lewat jalur apa Nurul? Kebetulan sama banget ya, kayaknya kita ditakdirkan untuk sama. Aku juga. Jalurnya undangan. Cuman bedanya mungkin aku kimianya pilihan pertama gitu. Jadinya ini sih emang semasa SMA juga aku sukanya kan matematika dan kimia. Soalnya kimia tuh di tengah-tengah gitu loh, Tan. Kalau biologi kan banyak banget hafalan ya, nama-nama ilmiah gitu-gitu. Terus jarang ada hitungan ya. Sedangkan aku tuh orangnya tuh kayak di tengah gitu loh, suka hafalan dikit aja, terus hitungan juga dikit aja. Jadinya aku milih kimia dan aku tidak ada backup-an kayak Kak Yuli sih, kalau nggak kimia apa ya gitu. Enggak, aku pokoknya harus kimia, kalau nggak kimia ya harus kimia gitu. Nggak tahu, pokoknya harus kimia. Kalau nggak kimia harus kimia ya berarti harus dong. Iya, jadi tuh emang harus banget kimia. Ini juga ada cerita ya pas SMA. Mungkin bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman pas milih jurusan gitu. Jadi ketika undangan, kalau mau lolos gitu ya jalur undangan, sebisa mungkin di satu sekolah tuh jangan ada yang pilihan pertamanya tuh sama sih sebenarnya ya. Jadi aku punya temen deket gitu ya, Tan ya, temen deket dia juga pas Olimpiade waktu SMA tuh bareng-bareng, dia juga kimia gitu. Terus pas mau diterusin kuliah, terus dia bilang, "Rul, kayaknya kamu aja deh yang kimia, kalau misalkan sama-sama kimia tuh kita nggak akan keterima gitu, dan kita tuh visinya harus satu kampus dan harus bareng-bareng terus gitu sih." Oh, ya, konco kental, sahabat Iya, lah. konco banget gitu. Terus akhirnya kita nyusun strategi, mana nih yang nilainya memungkinkan untuk lolos dan lebih besar, ya udah pilih aja itu. Akhirnya karena dia juga, dia kan pinter semua mata pelajaran gitu ya, jadi dia akhirnya tuh ngambil gizi IPB kan. Terus akhirnya ya udah kita lolos, dua-duanya di IPB, aku di pilihan pertama dan dia di pilihan kedua sih, di peternakan gitu sih. Luar biasa. Jadi persahabatan yang menyatukan kalian ya, luar biasa. Oke. Jadi emang karena suka kimia ya? Karena suka kimia. Tapi kan di antara berbagai macam jurusan ada banyak kimia dan ada banyak kampus. Kenapa kimia IPB gitu? Oke. Jadi pertama karena IPB itu di Bogor dan nggak tahu ya, aku tuh, dari keluarga yang bener-bener Sunda pisan lah ya, maksudnya kalau Sunda tuh Sunda tuh ya rata-rata, maksudnya nggak tahu ya, kalau misalkan di keluarga aku tuh ya kalau misalkan mau ngerantau tuh khawatir gitu. Ya udahlah yang deket-deket aja gitu. Ternyata ya yang negeri yang paling deket di Bogor ya kan IPB ya. Jadinya ya udahlah IPB aja. Padahal pas SMA ya kayak kelas 1, kelas 2 kita mimpinya kayak, di UGM yuk yang terhebat di Indonesia gitu ya. Sok-sokan gitu lah di UGM lah, di UI gitu. Tapi ternyata pas akhir-akhir, ya udahlah realistis aja yang IPB aja lah yang dekat gitu, yang maksudnya pas orang tua tahu juga pasti diizinin gitu kan. Kalau UGM kan masih riweuh-riweuh kayak nggak diizinin lah atau apalah gitu, ribet juga. Jadi makanya pilihnya yang realistis IPB kimia gitu sih. Yang dekat tapi itu kan nggak dekat sih sebenarnya. Anda jauh juga kan sebenarnya itu kan. Tapi seenggaknya nggak keluar kota gitu loh. Iya. Cuman perjalanan berapa jam aja kan. 2 jam BTW. 2 jam aja, lumayan lah. Oke, nah ini berlaku pertanyaan untuk Yuli. Anda Cirebon, ya kan jauh ya. IPB itu kan nggak sejam 2 jam nih, 8 jam, 10 jam kayaknya ya. Kenapa milih IPB gitu? BTW mau diralat dulu nih dari Cirebon ke Bogor, kalau naik mobil itu nggak selama itu sih. Dulu dari Cipali ya? Udah. Iya ya. Udah. Jadi nggak paling lama ya 4 jam lah kalau naik mobil. Nggak mungkin. Serius. 4 jam itu Bandung, bro. Serius. Kan kuliah di Unpad. Masa sih? 4 jam asli. Pasti, ya 5 jam deh. Wih, nawar. Dinawar. Masalahnya kan kalau itu naik mobil ya, aku sebenarnya nggak terlalu tahu sih kalau naik mobil. Tapi kalau misalnya naik motor itu kan, naik kereta. naik kereta itu sekitar 5 sampai 5,5 jam gitu kan. Betul. Itu ya nggak terlalu jauh juga gitu kan. Kenapa pilihnya yang di IPB? Pertama, aku pengen banget keluar dari Cirebon gitu intinya. Sebenarnya mau di mana aja terserah gitu kan. Yang penting pengen keluar dari kota Cirebon karena kayak
udah dari kecil gitu kan di Cirebon mulu, kayak aku ngerasanya bosan. Dan alhamdulillahnya keluarga gitu kan kayak nggak menentang itu gitu, ya udah terserah gitu kan, kau mau kuliahnya di mana gitu. Tapi yang pasti harus tentuin dengan pasti ya, jangan ragu-ragu. Titip dari keluarga tuh itu, dan emang jaga diri gitu kan. Oke gitu kan, akhirnya pilihlah tuh, cari-cari kan mau di mana. Pas dihitung-hitung juga, pas kayak pertimbangin gitu kan. Pertama di Bogor itu banyak saudara, mau saudara yang dari keluarga ibu atau mau yang saudara dari keluarga bapak, itu semua banyak di Bogor gitu. Terus yang kedua sebenarnya karena emang statistika waktu itu pilihan kayak pengen banget di statistika, yang terkenal itu kan emang IPB waktu itu gitu. Betul. Yang paling nomor satunya gitu kan, dan yang duluan ada statistika pun ya IPB gitu kan, dan itu udah terkenal gitu dari sana, dari dulu gitu. Gitu. Terus yang ketiga sebenarnya dulu bapak tuh lulusan juga dari IPB waktu dia. Meneruskan perjuangan. Sebenarnya enggak ngelulusin perjuangan juga sih. Maksudnya kayak yang kebetulan aja gitu. Ya berarti bukan jadi alasan dong. Sebenarnya karena gini, maksudnya kalau di Bogor kan seenggaknya Bapak tahu deh situasinya gitu. Ya, kondisinya. Kondisinya, dan walaupun emang udah beda jauh zamannya, seenggaknya nggak akan jauh-jauh lah gitu kan. Betul, dari dulu sampai sekarang. Dan udah tahu juga gitu lingkungan di IPB-nya gitu maksudnya. Kan karena dari dulu pun nggak akan jauh juga gitu lingkungan di mahasiswa di IPB-nya. Ya lingkungan pasti gitu-gitu aja sih kalau kampus tuh. Kayak IPB identik apa, Unpad identik apa. Gitu-gitu kan biasanya stigma tuh nggak pernah hilang gitu kan. Iya. Terus gimana dosennya itu kan udah terkenal juga. Dan yang namanya perubahan dosen tuh kan sebenarnya nggak terlalu cepet ya. Maksudnya kayak lama. Iya, maksudnya bisa jadi dulu pun ada dosen muda yang diajarin ngajar ke Bapak masih ada gitu kan, nggak tahu juga, tapi intinya nggak terlalu jauh gitu intinya perubahan itu. Jadi kayak udah tahu karakteristiknya gimana dosen IPB tuh pasti tahu. Jadi kayak udahlah kalau mau IPB ya masuk aja gitu dari orang tua. Gitu. Oke, pertimbangannya ada keluarga di kota Bogornya. Terus statistiknya bagus juga karena pilihan pertama statistik ya. Dan yang kedua ya tadi lebih mudah diizinkan kali ya. Iya, sama yang terakhir ada satu lagi. IPB itu di sekolahku belum terlalu terkenal. Maksudnya kayak yang mau ke IPB itu tuh masih sedikit gitu, belum banyak yang mau. Karena lebih banyak kalau di sekolah aku itu lebih ke UGM sama ke UI gitu. Pokoknya yang lebih terkenal lah dibanding IPB gitu. Oh iya, meningkatkan peluang juga berarti ya sebenarnya. Yes. Strategi kalian bagus-bagus banget ya. Oke, jadi dua-duanya ini SNM, saya SBM sendiri, nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Saya nggak rajin soalnya pada masanya. juga dong masuk SBM, berarti kan nilainya dari sendiri gitu kan, bukan dari rapor, maksudnya kan gitu. Itu juga keren lah. Masuk dari manapun tuh keren, nggak cuma dari undangan doang yang keren, enggak. Kalau pahami friends sih keren SBM. Kalau saya kan nyasar, tipe orang nyasar. Dia kerennya biasa-biasa aja sih. Oke, sekarang kita mau ngulik tentang kimianya. Gue pengen kalian berdua kolaborasi untuk menjelaskan jurusan kimia tuh apa dan gimana sih di dalamnya. Apakah cuma ngapalin tabel periodik? Apakah cuma itu saja kerjaannya? Karena gue nggak tahu, mungkin kalian boleh jelasin ke gue. Jadi kita tuh di kimia mempelajari empat apa ya Kak ya? Ya kita di kimia dibagi lagi per jurusan gitu ya. Jadi ada bidang ilmu kali, 4 bidang ilmu. Iya, bidang ilmu gitu ya, ada 4. Ada kimia analitik, kimia anorganik, kimia organik, dan kimia fisik gitu. Jadinya di 4 bidang ilmu ini tuh ya ada perbedaan sih yang dipelajarin apa aja. Mungkin kita dulu bentar, aku mau nanya dulu Kak Yuli kimia apa Kak? Kimia organik. Oh iya sama berarti. Sama lagi, udah males lah. Kita sama mulu ya. Tapi aku ada bedanya di bagian nanti ujung kali ya pas TA, karena aku lebih ke anor. Oke. Jadi ada bedanya ya. Jadi itu ada kimia organik, analitik, anorganik, dan fisik gitu. Jadi kalau misalkan di kimia anorganik itu benar kata Kak Bintan ya, mempelajari semua sistem periodik unsur gitu. Jadi nggak cuma dihafalin aja Tan, misalkan golongan 1A itu ada H, terus ada Li, ada Na, ada apa gitu.
Kak, itu nggak cuma dihafalin apanya doang, tapi kita kuliti bener-bener ke dalam banget. Ya. atom-atomnya juga gitu? Iya, kayak atomnya, bentuk atomnya, terus tuh ikatannya, pokoknya bener-bener dikuliti gimana sih, nggak cuman permukaan doang ya. Mungkin di teman-teman di sini bisa relate karena di SMA juga ada kan ya kimia anorganik gitu tentang SPU. Coba nanti teman-teman bakalan lebih belajar mereka, mempelajari mereka, jadi lebih kenal aja sih sama si Na ini tuh nggak cuma Na di sistem periodik unsur gitu. Paling itu di kimia anorganik. Terus kimia organik itu juga mempelajari ya sama ya tentang atom, cuman dia tuh ada spesial atom. Jadi ada satu atom spesial gitu yang suka dipelajari di kimia organik, namanya atom karbon. Jadi itulah yang membedakan kimia anorganik dan organik. Jadi yang dipelajari kalau misalkan di kimia anorganik tuh semua semua atom, tapi kalau misalkan di organik tuh yang karbon aja. Cuman karbon aja juga inilah mata kuliah yang paling ditakuti ya dulu di kuliah, walaupun mereka cuman maksudnya ngebahasnya kan lebih dikit ya, si atomnya C atau H gitu. Tapi lebih takuti aja gitu si kimia organik ini. Mungkin 2 kimia lainnya bisa dijawab Kak Yuli kali ya. Kita berkolaborasi. Oke, berarti sisanya tinggal kimia analitik sama kimia fisik gitu. Mungkin yang bedain lagi kalau di analitik itu berarti ya analisisnya. Biasanya apa ya? Mau itu yang di atom-atom karbon atau atom-atom yang di anorganik, mau yang organik atau anorganik, itu tuh dia di kimia analitik tuh ya analisisnya gitu gimana. Mau itu kurang lebih kayak karakteristiknya gitu kan di analisisnya gitu kan. Kalau di kimia fisik itu lebih kayak ke fisika jatuhnya. Jadi kayak gabungan antara kimia sama fisika gitu. Jadi lebih ke listrik-listrikan misal kayak katode, anode gitu-gitu kayak misalnya kita mau nyari senyawa buat ngegantiin di anodenya misalnya gitu kayak senyawa apa nih yang biar listriknya biar makin enak kenceng misalnya gitu kenceng apa ya maksudnya kayak lebih banyak listrik yang ngalir gitu lebih ke aplikasi yang bagian fisikanya gitu kalau di kimia fisik. Oke, ada 4 cabang ilmu, organik, anorganik, fisik, sama analitik gitu. Nah itu milihnya memang setelah masuk atau kayak cuman buat prepare tugas akhir doang gitu? Jadi kalau yang kalau di IPB, ini aku ngomongin dulu umum IPB dulu ya. Jadi kalau di IPB itu tingkat pertamanya kayak SMA kelas 4. Semuanya tuh ngulang mata pelajaran SMA gitu kan. Ngulang semua, jadi kayak nyamaratain isi otaknya gitu kan dari sekolah A sampai sekolah Z gitu. Itu di IPB. Semua ya, buat semua jurusan gitu kan termasuk yang kimia. Nah, khusus yang jurusan kimia yang di tingkat 1 itu kita benar-benar bahas yang kimia dasarnya. Jadi kayak kimia di SMA dibenerin lagi terus agak didalemin lagi gitu dikit. Tapi itu di awal aja. Nah, nanti buat yang tadi 4 bidang tadi itu tuh dipilih ketika mau tugas akhir. Jadi kayak tingkat 1 itu kan tadi aku bilang kayak SMA kelas 4. Tingkat 2, tingkat 3 itu udah masuk ke departemen gitu istilahnya kayak udah masuk benar-benar mata kuliahnya benar-benar yang kimia banget gitu. Nah, mau ke tingkat 4 itu tuh kita pilih itu 4 bidang bidang tadi gitu, pilih yang mana. Karena nanti itu menjurus ke tugas akhir nanti gitu. Jadi kayak urusannya nanti sama dosen pembimbing, si ituan materi topik buat tugas akhirnya apa kayak gitu. Sebenarnya nanti kalau pas buat milih si 4 bidang tadi itu tuh bisa dari nilai mungkin yang kayak nilai mana sih yang sekiranya paling tinggi gitu loh di rapot dari rapot apa ya bahasanya ya? Ini kayak IP. Nah ya dari ya tiap semester kan ada gitu kan IP dan IPK-nya gitu. Nah nanti bisa dievaluasi dari situ kira-kira emang cocoknya masuknya ke
bidang yang mana gitu di antara 4 itu. Oke. Gitu. Jadi emang penjurusannya itu ya buat fokus konsentrasi pas mau ngambil tugas akhir gitu ya? Iya benar. Jadi nanti emang beneran dikelompokin jadinya jatuhnya gitu kan per bidang tadi gitu. Oke, menarik. Jadi kimia ada empat kalau dibilang penjurusan sebenarnya kita bilangnya sih divisi ya kalau divisi ya. Oke. Divisi, cabang ilmu, nggak cabang ilmu juga. Ya divisi lah, benar divisi. Iya, divisi. Organik, anorganik, fisik, sama analitik. Oke, menarik. Nah, sekarang gue pengen nanya kalian kuliah tuh gimana? Gue pengen tahu cerita kalian kuliah lah. Maksudnya mungkin ada yang menyenangkan di kimia atau mata kuliahnya kayak gimana gitu-gitu sih. Jadi kayak overall yang kalian rasakan dan pelajari di kimia. Serah dari siapa dulu? Mungkin aku dulu kali ya yang nyambung tadi pemilihan penjurusan. Jadi ada cerita juga di balik penjurusan. Jadi waktu itu kan tadi Bintan juga tanya ini penjurusan berdasarkan apa gitu. Pertama berdasarkan bisa dari nilai, cuman nggak cuma dari nilai. Soalnya waktu itu aku dapat pembimbing akademik kan, jadi sebelum kita dapat pembimbing skripsi itu kita dapat pembimbing akademik ya, yang nemenin kita selama tingkat 2, tingkat 3 gitu sebelum ke tugas akhir. Jadi tuh aku tuh pengen banget di kimia organik, cuman tuh kimia organik ini tuh kan susah banget ya Tan ya, yang bener-bener menyeramkan lah di antara kimia-kimia lainnya. Itu menyeramkan banget, tapi aku suka sama si matkul ini. Akhirnya aku bimbingan tuh sama Ibu Irmanida waktu itu ya. Terus aku bilang, "Bu, saya mau ke divisi kimia organik, tapi nilai saya tuh ada satu matkul yang organik yang kurang bagus gitu, jelek nilainya." Terus kata ibunya bilang gini, "Terus kamu mau milih kimia organik karena apa emang?" Gitu. "Karena saya suka sih Bu, saya suka mempelajari karbon-karbon gitu kan, senyawa organik." Terus kata ibunya, "Ya udah pilihlah divisi yang kamu enjoy di dalamnya gitu. Jadi jangan ngelihat nilai gitu kan," kata ibunya. "Kalau misalkan kamu maksa nih, ternyata nilainya lebih bagus di analitik, tapi kamu nggak enjoy di situ, nanti tugas akhirnya bakalan terhambat dan lain sebagainya." Akhirnya aku kayak, oh iya ya benar juga, daripada maksain terus ikut-ikut temen ya, waktu itu di angkatan aku kebetulan kimia organik tuh dikit banget yang milih Tan. Jadi tuh kayak kita tuh kan suka janjian ya, aku kayak mau ke kimia analitik dan itu paling banyak di kimia analitik. Aku kalau misalkan menurut logika ya, harus banyak teman-teman deket aku kan di analitik gitu-gitu. Cuman aku mikir lagi di omongan Bu Irmanida itu ya, kata Ibu Meda, "Ya udah kamu enjoy-nya di mana? Jangan ikut-ikut teman, jangan ngelihat nilai juga gitu, yang penting enjoy." Akhirnya aku milih divisi organik sih, akhirnya gitu sih. Jadi ke teman-teman semua juga nanti kalau di kimia ada penjurusan ya teman-teman pilih yang enjoy gitu, yang benar-benar nggak bikin stres gitu ya untuk nantinya gitu. Nah, kita ada surprise untuk Nurul, kita hadirkan Ibu Irmanida. Bu, boleh kesini? Gak mungkin ya. Gak mungkin ya, pas rumah gak mungkin. Oke. Jadi tadi Nurul pengen banget kimia organik, cuman nilainya kalau misalnya patokan dari tugas akhir itu adalah nilai, sebenarnya nggak mencukupi gitu ya. Cuma karena enjoy, dipaksakan dan sebenarnya nggak maksa sih hitungannya ya? Maksa ya? Memaksakan, tapi karena suka kan wajar dong. Jadi yang penting tetap passionate pas ngerjain itu gitu kan. Oke, itu tadi. Terus apa lagi yang menarik? Yuli dulu gantian nanti. Gantian lagi. Selama kuliah di kimia IPB, sebenarnya aku banyak banget dapat hal baru. Kayak teman-temannya itu teman-teman yang aku punya dari Sabang sampai Merauke ada, karena itu kayak emang beneran IPB kan beneran nyari mahasiswanya emang dari Sabang sampai Merauke, dan itu ketemu pas di tingkat pertama gitu kan. Itu jadi kayak itu buat aku keren banget sih, karena dulu kan aku dari TK pokoknya dari lahir gitu kan di Cirebon terus, pas udah keluar dari kota Cirebon dapetnya langsung teman yang bisa dibilang satu Nusantara kan gitu kan. Dan itu kenal bahasa baru kayak termasuk di kimianya ya, maksudnya kayak di kimia pun jadinya banyak banget teman-teman yang dari berbagai macam daerah gitu kan. Jadi aku kayak
oh ini tuh bahasa, kayak gitu sih. Iya. Itu maksudnya di lingkungannya ya, di lingkungan selama aku kuliah gitu. Kalau di di masalah mata kuliah, sebenarnya bisa dibilang kaget banget sih, kayak beneran beda jauh sama apa yang dipelajarin waktu SMA. Nah ini dia, nanti gue pengen tanya juga nih, tapi lanjut dulu. Jadi kayak mungkin yang waktu pas tingkat 1 itu nggak kerasa sih, karena kan bisa dibilang ya sama kelas 4. Nah tingkat 2, tingkat 3 itu ada ya yang materi yang kayak gini kayak. Cukup kaget. Iya, dan maksudnya di situ kalau aku kan sempat kayak, aku bukan berarti gini, aku masuk via undangan, jalur undangan, tapi bukan berarti aku nggak punya kekurangan di kimianya kan gitu kan, bukan berarti itu, karena kan emang mata kuliahnya beda banget gitu kan, apa yang dipelajarin sama SMA. Aku sempat kayak bisa dibilang down gitu kan, kayak susah buat ada struggle gitu intinya. Alhamdulillahnya temen di satu jurusan angkatan itu tuh ngadain kayak belajar bareng gitu. Gitu. Jadi kayak di situ kayak oke, semangat lagi nih, karena kan emang dibantu gitu kan sama teman-teman yang lain. Karena kan ya selain kita ya yang ngerasain hal yang sama ya teman sendiri kan gitu kan. Nggak mungkin dosen, nggak mungkin orang tua kan gitu. Walaupun tetap yang paling tahu kan diri kita gitu kan, yang paling tahu. Tapi dengan adanya itu ya jadi aku kebantu banget gitu. Gitu. Terus yang serunya lagi ketemu sama dosen-dosen yang berbagai macam karakter. Wah, ada ketawa nih, biasanya sesuatu yang amazing. Jadi, bisa dibilang karena kan kalau guru di SMA itu kan bisa dibilang baik dan galaknya itu nggak bisa dibandingin lah sama dosen gitu. Setuju. Ya itu maksudnya itu emang baru dapat di kuliah gitu. Cuman ya yang penting tetap kata Nurul tadi, yang penting enjoy aja jalaninnya gitu kan, selama emang, karena kan emang pilihan itu aku yang pilih gitu kan, aku yang mau. Jadi emang harusnya tetap jalan dengan enjoy gitu. Tapi overall emang enjoy dengan mata kuliahnya, dengan segala macam, emang enjoy? Overall sih, karena dari awal tujuannya apa, akhirnya pun jangan sampai berubah tujuan itu gitu. Intinya itu sih kalau dari aku. Jadi kayak walaupun nanti selama di perjalanan ada naik turunnya, ya itu kan namanya juga ya perjalanan lah ya. Betul. Nggak mungkin lurus lempeng doang gitu kan. Yang penting pegang di tujuannya aja, kenapa kamu mau masuk ke jurusan itu gitu aja. Kayak ya udah, kalau emang mau udah tahu tujuannya apa, tetap aja gitu, lanjut aja terus, pasti nggak akan ini sih, walaupun emang ada naik turun juga. Itu niatin di awalnya itu aja. Berarti satu yang bisa dipelajari adalah dengan kenyataan bahwa ternyata di kimia tuh pelajarannya nggak kayak kimia SMA. Maksudnya nggak kayak, itu kayaknya lebih dalam nggak sih? Lebih dalam gitu ya? Iya, maksudnya lebih dalam. Kayak lebih kita dalam. bahas energi yang naik turun misalnya, kayak yang ke atas ke bawah, bendera ke atas bendera ke bawah, gimana energinya lalala. Nanti kalau ada reaksi yang ini terjadinya sebenarnya kayak gimana sih? Kayak kan kalau di SMA kayak A ditambah B jadinya C, udah beres gitu kan. Iya. Nah kalau di kita tuh kayak bisa jadi loh nanti A ditambah B jadinya D. Bisa jadi juga A ditambah B jadinya E, kayak gitu. Kayak belajar filsafat ya. Oke. Jadi karena satu hal yang iya benar. Jadi yang bisa dipelajari adalah mungkin kalau misalnya teman-teman mau masuk kimia, bisa dilihat dulu tuh mata kuliahnya kali ya. Kayak ini asing banget nih, tapi ternyata nanti bakal dipelajari gitu kan. Jadi ya dibilang kaget sih, mungkin pasti kaget ya karena susah ya, tapi nggak kaget karena udah tahu bakal ada itu gitu. Nah itu mungkin bisa dijadikan pertimbangan tuh teman-teman, kalau milih jurusan dilihat mata kuliahnya. Karena kan ya mau nggak mau kita 4 tahun tuh kan menjalaninya mata kuliahnya itu kan. Kalau misalnya kaget terus juga shock juga kan, ngeri gitu. Jadi mending dicari tahu dulu gitu teman-teman. Gitu. Oke, jadi kayak kalau Nurul gimana? Overall emang seru juga?
Sebenarnya benar kata Kak Yuli tadi ya, awal-awal tuh shock banget Bintan, kayak ada praktikum dan laporannya tuh kita tulis tangan, inget gak Kak? Oh sama, gue juga loh, gue ada kimia organik. Kimia dasar, gue kimia dasar. Oh, dan itu tuh bener-bener full tulisan tangan, itu shock banget sih, kan biasanya di SMA ya paling di buku terus berapa lembar doang, dan itu bolak-balik halamannya emang banyak banget. Terus tuh serunya lagi ketika kita maksudnya masa orientasi di departemen ya, ada tuh teman-temannya Kak Yuli ya, jurusan 50 yang ngospek kita bilang gini, teman-teman, siapa di sini yang ngerasa kaget dengan mata kuliah kimia? Kan soalnya ada kimia matematika, kimia apa gitu kan, banyak banget kimianya gitu. Terus saya gini, aku lupa siapa yang ngomong gitu, tapi kata kakak tingkat ini gini bilang, teman-teman selamat, teman-teman udah memilih jurang terdalam di kehidupan. Karena jurang ini yang paling dalam, teman-teman nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi selain naik gitu, dan nggak bisa turun lagi gitu. Terus kayak, wah ini memotivasi banget sih, ini kita udah di jurang nih, ya satu-satunya cara kita naik ke permukaan lah gitu. Maksudnya kita berusaha gitu di jurusan kimia, itu sih seru juga. Ya tanpa Nurul sadari udah kita hadirkan temannya Yuli di sini. Oke, jadi memang sebenarnya kayaknya bukan berarti kalau misalnya sampai dibilang kayak gitu sama senior, berarti memang ini surprisingly seperti itu, semua orang merasakan, bener gak? Ya, tapi dengan kita cerita kayak gini, teman-teman jangan pada takut ya buat ngambil jurusan kimia gitu. Maksudnya persiapan aja. Jurusan manapun, ya, maksudnya persiapan, tapi jurusan manapun tuh pasti beda banget sama yang namanya SMA gitu. Kalian kalau selain akademik tuh ada yang non akademiknya nggak sih, ikut UKM atau organisasi gitu mungkin? Dulu aku pernah nyoba BEM ini sih, BEM fakultas. Cuman aku nggak bisa bagi waktunya gitu sih, Tan. Maksudnya selalu pulang malam gitu-gitu kan. Jadinya ya udahlah, ikut magangnya aja, magang BEM nggak sampai lanjut ke depannya gitu. Soalnya ngerasa belum bisa ngatur waktu aja sih waktu itu. Jadinya ya udah cukup tahu aja, oh gini, ternyata ikut BEM sesibuk ini gitu sih. Kalau aku ya. Jadi berarti nggak ada kalau UKM gitu? Enggak sih. UKM karena kan Cigombong nggak ada ininya. Bawa Cigombong, kenapa bawa Cigombong? Iya sih. Gue kurang aktif lah UKM-nya karena emang masih di Bogor gitu. Kan biasanya kalau yang di luar Bogor ya yang aktif-aktif tuh gitu. Iya, tapi nggak usah dibawa Cigombong ya dong. Kan nggak ada hubungan daerah Anda tinggal sama keputusan untuk mengikuti aktivitas. Oke, jadi ya maksudnya berarti secara lebih fokus di akademik kali gitu ya Nurul. Kalau misalnya Yuli, ada nggak kayak yang mungkin non akademiknya? Oh banyak, aktivis. Maksudnya kalau aku lebih ke ini sih, kayak kepanitiaan. Itu banyak banget yang aku ikutin, mulai dari TPB, tingkat persiapan bersama atau tingkat satunya IPB, itu aku ikutin kayak kepanitiaan buat spirit. TPB Cup dulu deh awal. Jadi kayak dia tuh kayak acara olahraganya anak IPB, FMIPA IPB gitu. TPB IPB. TPB. Ya intinya IPB, bener. Iya. TPB IPB. Pokoknya dari tingkat 1 itu tuh dia tuh kayak pesta olahraga itu tuh termasuk yang paling gede gitu loh, salah satu yang paling gede, acara yang paling gede gitu di IPB. Jadi kayak tingkatannya tuh ada tingkatan TPB, ada tingkatan fakultas. Jadi tingkatan fakultas tuh setara sama tingkatan IPB, itu sama. Terus di bawahnya tingkatan fakultas tuh ada tingkatan jurusan. Jadi kayak di jurusan tuh juga ada kegiatan olahraganya gitu. Itu aku kepanitiaan situ. Iya, kepanitiaannya aja ya, tapi ya. Itu kepanitiaannya aku ikutan juga di tingkat yang fakultas. Jadi aku ikutan yang spirit sama ikutan yang TPB di waktu pas tingkat 1. Kalau di atasnya lagi itu ada yang namanya OMI, Olimpiade Mahasiswa IPB. Ya, itu di atas dari fakultas. Jadi bertandingannya per fakultas jatuhnya gitu. Itu terus kalau ya di luar dari kegiatan yang acara yang olahraga, aku pun ikutan kayak Genus, Gebiar Nusantaranya. Itu aku pun ikutan juga kepanitiaannya, termasuk di Omdanya pun aku sempat ada ngejabat juga waktu itu,
sesi apa lupa, pokoknya di OMDA itu organisasi mahasiswa daerah, jadi itu tuh perkumpulan mahasiswa yang asalnya dari Cirebon gitu. Itu aku ikutan di situ. Terus di mahasiswa kimianya sendiri aku ikut IKHIMKI, ikatan mahasiswa, ikatan keluarga, ikatan pokoknya kimia se-Indonesia. Pokoknya kimia se-Indonesia. Jadi kayak kimia dari UI, dari ITB, dari Unpad, dari UNJ. Itu kayak aku gabung di situ. Aku di situ jadi ketua divisi Infokom, informasi dan komunikasi. Jadi aku ketua divisi di situ. Satu kali jabatan itu selama 2 tahun, dan kebetulan waktu itu aku udah masuk di tingkat 2 atau 3 gitu, lupa. Sampai akhir berarti ya, sampai tingkat akhir. Iya. Aktif sekali ya Bun ya. Aktif sekali Bun. Jadi aku emang dari dulu nggak mau diam. Jadi kayak di SMP ikut pramuka, di SMA ikut OSIS atau MPK gitu kan. Jadi kayak mumpung ini orang-orangnya isinya se-Indonesia, kenapa enggak gitu kan. Jadi kayak sayang banget gitu loh kalau nggak diikutin, kalau buat aku ya. Karena emang aku orangnya nggak mau diam. Dan nggak mau diam dalam arti positif kan akhirnya. Iya. Nah, positif dong. Jangan tiba-tiba mecahin kaca orang. Ya kesempatannya pun ada gitu kan, ada, ya kenapa enggak gitu. Nah, seimbang nggak sama kehidupan akademiknya? Alhamdulillah bisa menyeimbangi. Jadi kayak tahu, maksudnya mungkin awal-awal susah kali ya, awal-awal kayak buat ngikutin ritme di kuliah sama di luar kuliah atau aktivitas di luar kuliah itu awal-awal yang agak susah. Cuman lama-lama bisa sih akhirnya. Ya karena kan emang mau nyoba juga, terus kayak latihan juga gimana caranya imbanginnya. Terus kayak mungkin ada evaluasi. Oh kalau kayak gini berarti jangan sampai ikut-ikut sampai malam misalnya gitu kan. Dia dibatasin, atau kayak kalau emang mau nyampe malam ya udah istirahat dulu. Misalnya kayak ada jam kosong apa segala macam, paksain misalnya buat tidur atau istirahat atau apa, biar nanti malamnya nggak kecapean atau apa kayak gitu sih. Jadi tetap berusaha untuk menyeimbangkan ya. Gitu ya. Yang pasti manajemen waktu gitu susah sih. Tapi sampai sekarang emang masih latihan juga gitu kan, masih biar memanage waktu selama kerja. Sekarang udah beda ya. Selama kerja jadi lebih enak. Mungkin dari selama kuliah bisa tuh melatih si manajemen waktu itu. Ya, kalau udah kerja kan work-life balance yang kita kejar kan. Iya. Work-life balance. Nah, gue pengen nanya ke kalian nih, kalau yang paling seru dari kimia tuh apa sih? Dari kuliahnya sendiri, tadi udah di-mention sama Kak Yuli ya, di kimia, nggak tahu ya ini di jurusan lain gini apa enggak, di kimia IPB tuh bener-bener kayak mungkin teman-teman yang masih SMA ngebayanginnya kalau kuliah tuh ya sendiri-sendiri gitu ya, kayak individualis dan nggak peduli temannya gitu. Tapi pas masuk ya di kimia IPB itu tuh bener-bener saling bantu sih, ada belajar bareng. Nggak cuma di 50 ya, 51 juga. Kita bikin grupnya kecil-kecil sendiri gitu, setiap minggu pertemuan, bahas soal. Itu bikin serunya sih, maksudnya walaupun susah, walaupun bener-bener perlu sampai titik darah penghabisan lah ya istilahnya, tapi tuh banyak teman-teman yang support, jadinya itu sih yang bikin seru ya di kimia IPB khususnya. Teman-temannya suportif dan enggak kayak saling dorong lah kayak gue pertama nih gitu. Jadi emang saling kerja sama. Tapi kalau misalkan pas ya ujian gitu ya sendiri-sendiri ya, maksudnya enggak nyontek atau apa. Cuman sebelumnya itu tuh bener-bener solid banget sih, kita belajar nih semuanya harus bisa gitu. Jadi ada satu orang yang misalkan satu orang nih kuat banget di kimia organik, ya udah dia jadi mentornya gitu. Ini kuat banget di kimia analitik, dia jadi mentornya gitu sih. Itu yang bikin seru di pas kuliah. Cuman pas TA ya, aku bahasnya pas TA. Mungkin pas kuliah ya kita benar-benar praktikum teoritis ya. Maksudnya buat apa nih aplikasinya gitu. Dan aku temuin pas tugas akhir sih, pas TA di penelitian di LIPI ya. Aku kan di LIPI waktu itu isolasi senyawa antibiotik dan antioksidan. Terus aku seneng banget gitu loh. Kayak kita misalkan ada ekstrak dari manggis ya, kayak ada tumbuhan nih. Kan si tumbuhan ini tuh punya macam-macam kandungan nih.
Nah, kita tuh isolasi si senyawa yang bisa nyembuhin penyakit gitu, kayak antibakterinya, antioksidannya. Dan selama proses isolasi itu aku kayak bener-bener, keren banget nih selama kuliah. Ya ini aplikasinya, gimana cara ngisolasi, gimana cara misahin si senyawa-senyawa yang ada di tumbuhannya gitu, sampai kita dapat senyawa yang murni gitu untuk dipakai dalam dunia pengobatan gitu. Jadinya kalau misalkan Bintan aneh, mungkin aneh kenapa orang bisa suka kimia, mungkin belum terjun aja kali ya ke dunia kimia gitu. Tapi kalau udah kita yang jalanin, seru juga gitu belajar kimia. Itu sih kalau dari aku. Oke, jadi kalau menurut Nurul, apa ya? Mungkin selama kuliah belum menemukan aplikasinya di mana gitu, yang benar-benar kayak apa ya? Meaningful-nya di mana? Dan akhirnya ketemu pas tugas akhir gitu ya. Ternyata seluar biasa itu yang bisa dilakukan oleh kimia gitu ya, simpelnya. Iya, gitu. Oke, kulit manggis kayak iklan ya. Oke, lanjut Nurul. Nurul lagi kan. Yuli, apa yang membuat kimia itu seru gitu? Di praktikumnya sih. Kalau Nurul kan itu udah langsung terjunnya ya, maksudnya di aplikasinya. Nah, sebelum ke aplikasi itu pasti kita dibekalin dulu tuh sama banyak praktikum atau kayak di labnya itu langsung lakuin gitu kan. Tapi emang dengan sebatas bahan yang ada di lab gitu tentunya gitu. Tapi dengan perbandingan antara lab SMA sama lab kuliah itu udah beda banget gitu. Jauh bedanya. Alatnya pun beda banget, kayak alat-alat canggih tuh ada, maksudnya kita bisa coba di situ. Sebelum misalnya nanti kalau misalnya kerja nanti kayak langsung pakai si alatnya itu kan kita juga pasti latihan gitu di situ. Jadi kayak bisa dibilang banyak nyoba-nyoba itu enak gitu. Gimana ya? Iya, betul. Banyak mencoba hal baru tuh seru gitu ya? Iya, maksudnya di situ karena yang kita lakuin di SMA itu ya sebatas yang ada di buku aja kan ya, yang bisa dilakuin, dan supportnya pun nggak sebesar yang di kuliah gitu. Ada terbatas dari bahan, dari alatnya gitu kan, mungkin dari prosedurnya atau dari keamanannya itu kan kurang semua ya dibandingin kuliah kalau di SMA. Dan di kuliah tuh kalau misalnya udah nyoba itu tuh pasti kayak ada dilepas buat nyoba sendiri benar-benar gitu loh. Ada juga yang kayak gitunya. Tetap sembari dinilai. Betul. Dan gue mengakui sih praktikum itu seru. Yang gak seru tugasnya aja, laporannya aja. Jadi kayak yang dari teori akhirnya kan tahu ini tuh gini kayak. Betul. Tapi kalian tadi Nurul sempet ngomong masalah antibakteri gitu. Kalian belajar juga tapi itu? Belajar di kimia obat, di kimia ini sih mikrobiologi. Ada juga ya? Ada. Farmako ada nggak kalau farmako? Enggak sih. Enggak ya? Farmako enggak ada. Oke. Nah, ini yang paling banyak ditanyain nih sebenarnya. Kalau orang ngambil jurusan itu kan mungkin pertimbangan yang paling umum ya. Paling umum tapi bukan paling banyak. Bukan paling krusial. Biasanya kan prospek kerja ya. Gue pengen tahu dong kalau ini kalau misalnya kita ngomongin prospek kerja kan kimia tuh maksudnya mungkin ya jadi peneliti, jadi apa, tapi ada nggak teman-teman kalian yang bisa kalian kasih contoh bahwa ternyata kimia tuh luas prospeknya? Tuh, mungkin bisa dikasih contoh apa sih kerjaan teman-teman kalian? Atau kalian juga boleh sebagai contoh. Iya kan? Coba dari Kayuli dulu, Kak. Boleh. Yang pasti kan tadi yang udah dikasih tahu Bintan ya, yang di lab, di lab sendiri pun macam-macam, mungkin lab yang di bidang minyak, di bidang kayak perusahaan yang ngeluarin legal kayak kayak mungkin yang aku tahu kayak PT SIG itu kan dia ada customer yang mau ngelulusin produknya. Terus mau tahu produknya tuh ada isinya apa aja, lulus apa enggak gitu kan. Nah, itu juga kan di lab. Terus kayak mungkin tadi di LIPI yang udah pernah Nurul buat PKL ya. Itu juga itu intinya yang lab-lab. Tapi selain di lab bisa juga
di luar dari itu. Mungkin kayak kita nih, aku sama Nurul gitu kan, itu benar-benar di luar dari lab, di bidang pendidikan gitu kan, kayak ngajar, entah itu mungkin kita dibilangnya mungkin lebih ke bimbel atau les gitu lah ya jatuhnya. Ada juga tuh yang kimia, ini kan kita berdua kimia murni, itu kalau bisa juga jadi pengajar mungkin di sekolah, entah itu di sekolah yang swasta atau di negeri. Cuman mungkin kalau buat yang negeri ada syaratnya lagi gitulah buat masuk gitu kan, itu harus diikutin lagi. Itu yang masih agak nyambung ya. Nah, yang bener-bener nggak nyambung juga ada, tergantung dari skill yang dia punya. Temen aku ada yang dia jadi masuk MT di salah satu perusahaan roti gitu kan. Dia jadi manajemen training gitu. Ada juga teman aku yang jadi di bank, kayak entah itu yang di belakang layar, kan kalau di depan kan teller ya. Pokoknya yang di belakangnya lah, bukan di office front office-nya, di back office-nya gitu kan intinya. Itu ada juga. Terus ada juga yang di legal, kayak hukum-hukum gitu, yang dia tuh emang butuh seseorang yang paham banget tentang penggunaan materi-materi. Masih kayak tuh nggak boleh dimakan karena kayak gitu. Kayak legalnya, jadi hukumnya. Itu ada teman aku yang di situ. Ya gitu sih yang terbayang sama aku. Emang benar-benar ada juga yang di perusahaan chat gitu kan. Mungkin kayak QA atau QC-nya. Itu kan emang mungkin agak menyerempet ke lab kali ya. Betul. Kan itu di luar dari yang biasanya lab, yang benar-benar lab gitu kan. Ya. Oke, itu dari kasus Kak Yuli dan teman-temannya. Kalau Nurul, gimana Nurul? Kalau teman-teman aku juga kebanyakan sebenarnya di lab ya, Tan ya. Maksudnya labnya juga nggak cuma di Balai atau di LIPI atau di Batan, tapi lebih ke industrinya sih. Industri kan macam-macam ya. Ada industri makanan, tadi juga ada tinta, cat gitu. Itu kimia bakalan masuk kemana aja sih selagi itu bahan ada bahan yang kita uji gitu kan, kimia masuk kemana-mana ya. Jadinya sebenarnya kimia tuh fleksibel banget sih, mau kerja di industri apapun ya, mau makanan atau non makanan juga oke banget. Tapi teman-teman aku sih kebanyakannya di lab tadi sama di ngajar sih, pendidikan gitu. Jadinya kalau selain dari itu sih belum tahu ya, paling ada di perminyakan tuh satu orang biasanya. Ada yang satu tuh ya di angkatan 51. Terus selebihnya sama aja sih di industri, paling beda-beda gitu. Industrinya. Oke. Jadi labnya itu yang kepikiran sama gue dari dulu sampai beberapa menit lalu adalah labnya itu ya lu peneliti LIPI gitu kan. Ternyata yang kayak tadi tuh industri makanan itu gue juga baru ingat bahwa ada labnya gitu ya. Dan itu lulusan kimia juga dipakai di situ ya. Punya andil ya. Keren ya. Oke. Iya, karena minyak juga kan teman gue ada yang di industri minyak. Terus dia cerita bahwa ya buat kayak ngitung kandungan apanya gitu kan. Biasanya karbon ya kalau minyak ya. Itu kan ke lab dulu. Nah di lab itu kimia, bener sih. Keren. Jadi seluas itu ternyata kimia ya. Tidak terbatas cuma jadi peneliti yang kayak tadi Nurul bilang, nggak cuma di Balai atau di LIPI atau yang kayak gitu ya. Tapi industri-industri banyak juga gitu. Iya, betul. Oke. Keren luar biasa. Oke, ini yang terakhir. Coba tolong hasut pahami friend biar masuk jurusan ini. Jadi ibaratnya kenapa sih kenapa sih pahami friend nih harus masuk kimia? Kalau dari aku ya pertama, kalau misalkan teman-teman orangnya tuh kayak netral ya, nggak terlalu suka hafalan dan sukanya nih hitungan, tapi nggak suka yang hitung banget kayak matematika, itu bisa banget di kimia karena itu menurut aku ya itu balance banget sih antara teori dan perhitungannya. Terus kalau misalkan teman-teman gak mau bosan cuman ya sorry ya maksudnya ke jurusan lain yang gak ada praktikumnya, mungkin jurusan lain fisika juga ada praktikum tapi yang lebih yang lebih dekat dengan penelitian kan itu kimia ya. Maksudnya yang lebih banyak meneliti di lab itu kimia. Jadi teman-teman kalau misalkan kuliahnya nggak mau yang teori doang, bisa ke kimia sih biar nggak bosan juga. Terus yang mau itu tadi ya, pengen gabung ke industri besar gitu. Misalkan ya ada, kita nggak boleh nyebutin ini ya merek ya, industri makanan terbesar gitu. Butuh juga tuh tenaga ahli kimia. Berapa persen sih kandungan jeruknya misalkan yang diperlukan di satu minuman itu, maksudnya yang bikin sehat tuh berapa persen. Itu bisa juga dari kimia. Jadi benar-benar
kalau dari pelajarannya nggak bikin bosan, terus setelah belajarnya nih prospek kerjanya juga ada banget peluangnya sangat besar gitu sih paling dari aku ya. Jadi masuklah kimia. Itu promosi. Nah, kalau dari Yuli gimana? Buat yang nggak mau diem bisa masuk banget kimia karena di situ bisa bakal ngapa-ngapain aja, maksudnya kayak otak-atik alat segala macam itu bisa. Karena kan ada trial and error segala macam, praktikum itu kan kayak satu tetes aja salah kan ngulang lagi kan, jadi pasti pasti ngapa-ngapain gitu loh, jadi nggak mungkin diem aja. Itu kalau buat yang nggak mau yang nggak bisa diem misalnya gitu ya. Terus buat yang tadi kata Nurul juga yang suka hitungan, nggak terlalu suka hitungan tapi suka juga hitungan, gimana bahasanya? Ya, in the middle lah, in the middle. Ya, di tengah-tengah itu bisa banget gitu kan, ke kimia. Lebih ke apa sih ya? Kalau aku lebih ngejual kimia lebih ke alat sih, karena itu beneran banyak banget macam alatnya, HPL, CIR, apalagi frakto, yang gitu-gitulah pokoknya. Itu macam-macam banget. Oke, kalau dari Kak Nurul tadi salah satunya prospeknya luas ya. Kalau dari Kak Yuli, kalian bisa banyak bereksperimen, ya gitu ya. Oke, paling itu aja kita bahas tentang jurusan kimia, teman-teman. Udah lengkap nih berarti, fisika udah, kimia udah, biologi udah, matematika udah. Berarti semua, belum, statistika belum. Kalian masuk FMIPA ya, bener ya? Kalau di IPB, Fakultas FMIPA ya. Oke, statistik ntar kita cari orangnya. Oke, teman-teman, terima kasih udah menyaksikan Obral Baju Kimia untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa membantu kalian dalam mempertimbangkan mau masuk jurusan apa nantinya. Jadi sedikit tercerahkan lah. Dari yang tadinya mungkin belum tahu mau masuk jurusan apa, jadi tahu. Sekarang, kayaknya kimia cocok nih. Atau kalau yang masih ragu sama kimia, tapi udah pengen kimia tuh, jadi sekarang makin yakin. Jadi makin yakin gitu kan. Oke, paling itu aja. Thank you banget Kak Yuli dan Kak Nurul telah mempromosikan kimia. Terima kasih juga Pak Amifren yang udah nonton. Kita akan ketemu di Obral Baju selanjutnya. Bye-bye. Thank you Nurul dan Yuli. Thank you juga Tita. Yo. Dadah semuanya. Stay safe ya semuanya. Spotify.